Selamat pagi para sejawat yang mengikuti workshop dalam rangka SCU dan PKB pada hari ini. Eh, Topik yang saya bawakan ini adalah topik yang paling sering dilakukan apabila kita memeriksa pasien atau melakukan pemeriksaan CT kardiak untuk koroneri. Nah, selama 20 tahun terakhir ini, kemajuan dari CT kardiak ini sangatlah hebat. Ini adalah satu literatur pada tahun 2014, di mana pada waktu itu telah disebutkan bahwa CT kardiak ini tidak hanya sebagai imager atau pencitra dari suatu gambaran anatomi jantung dan koroner, tapi dia sudah masuk sebagai alat bantu untuk membantu sehingga proses intervensi, proses operasi itu menjadi lebih mudah. Dan pada akhir-akhir ini, dia sudah sangat membantu untuk tindakan struktural heart disease dan bahkan tidak hanya fungsi anatomi saja yang dinilai, tapi fungsional hemodinamik sudah mulai masuk di situ. Nah, ini adalah satu bacaan lanjutan nanti yang sejawat bisa ambil dari address-nya itu, yaitu review mengenai bagaimana kita menilai graf pada pasien-pasien pasca CABG. Nah, mengapa sih pasien pada CABG itu perlu dievaluasi grafnya? Karena ada 3 hal yang penting yang terjadi pada pasien setelah CABG, yaitu adanya early dan late graft disease. Dan kemudian adanya disease progression dari native artery-nya itu sendiri maupun pada grafnya sendiri. Dan juga bila pasien itu diperlukan suatu torakotomi ulangan atau dia mendapatkan trauma di dada sehingga perlu torakotomi. Nah, untuk lokasi dari graf yang mungkin saja dekat dengan dinding toraks supaya enggak terpotong pada waktu menggergaji sternum itu, maka perlu CT scan, CT kardiak. Nah, indikasinya apa jadinya? Indikasi ini akan selalu berubah dengan ditemukannya penelitian-penelitian yang baru yang menunjukkan bahwa hal itu lebih penting dilakukan. Yaitu indikasi yang pertama adalah chest pain. Tapi sekarang tanpa chest pain pun kita punya indikasi yang cukup kuat untuk melakukan CT kardiak pada pasien pasca CABG. Kenapa? Sebabnya ya pada slide yang sebelumnya tadi, adanya progression, adanya deterioration dari graf itu. Dan sensitivitas ini dari penelitian yang lama ya, yang masih memakai 64 slices, itu saja sensitivitasnya itu hampir 100%, dan NPV yaitu negative predictive value-nya juga sangat tinggi. Jadi dia cukup tepat ya, dan false positifnya itu maupun false negatifnya kalau dilakukan dengan benar itu rendah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Pada waktu pasien itu dilakukan scan, itu dibuat scout. Scout itu gambaran pemandu, di mana kalau pasien itu belum atau tidak pernah dilakukan operasi bypass, maka area dari scanning itu yang kuning gitu. Tapi bila orang itu sudah pernah dilakukan bypass, maka area scanningnya itu sampai mid clavicula di atas kiri dan kanan. Karena apa? Itu untuk memenuhi area dari arteria memory interna, baik kiri maupun kanan. Nah, pada mesin dari CT yang masih 64 slices, itu artinya dalam waktu 1 kali putaran itu dia memberikan 64 gambar yang di-stack, disusun pada 1 kali putaran itu sekitar 0,625 mm kali 64, sehingga kurang lebih sekitar 4 cm itu 1 kali putaran. Dalam 1 beat, ya, di situ lihat ada EKG-nya. Dan pada putaran berikutnya,
gambaran yang 4 sentimeter berikutnya itu ditumpuk ya persis sama dengan yang sebelumnya, demikian seterusnya sampai selesai di daerah clavicula itu. Nah, satu keuntungan apabila kita mempunyai mesin yang bukan 64 slice, misalnya 128 slices, 256 slices, malah yang terhebat sekarang katanya 640 slices. Itu sebenarnya bukan berarti yang angkanya lebih tinggi itu lebih terang, lebih jelas, lebih tajam, tidak. Tapi hanya menunjukkan bahwa sekali putaran dia lebih lebar. Jadi seperti ini 64 slice, 4 cm dia sekali putaran. Kalau 128 slice itu berarti 2 kalinya, ya berarti 8 cm. Nah, apa keuntungannya apabila makin tinggi, misalkan 256 slice gitu, itu berarti kan 4 kalinya 64, berarti itu sekitar 16 cm sekali putaran. Dengan demikian maka artefak dari gambaran scan yang didapat dari jantung yang selalu bergerak itu menjadi lebih kecil kemungkinannya. Demikian juga jumlah radiasinya akan lebih sedikit karena putarannya hanya 1 kali dibandingkan putarannya 4 kali. Ini mengerti ya, jadi tidak ada hubungannya dengan sharpness atau resolusi. Resolusi ditentukan oleh temporal resolution, itu satu hal yang berbeda yang saya tidak bahas di sini. Jadi ketajamannya tetap sama, cuma dia sekali putar lebih lebar. Nah, bila ada pasien yang mau dilakukan evaluasi terhadap grafnya, sebaiknya kita tahu riwayatnya dia, laporan operasinya, seperti gambar di kanan itu, dia mempunyai grafnya berapa, gitu, sehingga kita tahu grafnya dari mana saja, seperti itu. Tapi kadang-kadang pasien datang tidak bawa data itu apa-apa. Jadi ya langsung dikerjakan. Nah, kalau langsung dikerjakan, buat gambar 3 dimensinya. Dari gambar 3 dimensi ini kita bisa tahu grafnya berapa. Seperti gambar ini terlihat ada graf untuk SVG itu, Savinus Vein Graph, untuk RCA. Kemudian ada SVG untuk OM. OM itu obtus marginal, yaitu di daerah circumflex, dan SVG terhadap diagonal branch. Terus ada satu lagi yang di atas, yaitu 5. 5 biasanya dipasang ke LAD. Ya. Nah, berarti dengan 3 dimensi gambar ini, secara kasar kita bisa tahu, oh grafnya ada 1, 2, 3, 4. Gitu, ya. Nah, itu mempermudah kita untuk menilai. Jadi, next step-nya setelah gambar 3 dimensi terbentuk adalah menilai masing-masing dari graf itu. Nah, khusus untuk memori interna, itu bisa dipakai sebelah kiri, yaitu 5, dan bisa juga dipakai yang sebelah kanan, yaitu 5. Di sini tampak gambar yang sebelah kiri, paling kiri, itu 5 dari subclavian artery, yang sebelah kiri atas ini. Dia turun ke bawah dan dianastomosiskan bagian distal LAD. Selalu di situ. Tidak pernah bisa ahli bedah itu memasang 5 di proximal LAD. Nah, mungkin karena tempatnya dalam, ya, yang superficial yang dia bisa, yaitu distal LAD. Sedangkan RIMA biasanya dipakai untuk RCA. Kalau dia langsung originnya tidak diambil juga ya. Jadi dia pasang juga di daerah yang paling superficial dari RCA. Bisa di distal RCA atau RPDA umumnya. Nah, radialis biasanya dipakai juga tadi sebagai free graft. Jadi dipotong di arteri radialis kiri, tangan kiri, atau mungkin tangan kanan. Kemudian dia dipakai sebagai free graft, dia bisa dihubungkan langsung ke 5, dicabangkan ke 5 tadi, atau langsung ke aorta. Dalam kasus gambar ini terlihat bahwa dia dimasukkan di anastomosisnya di aorta dan ke OM. Nah, ini adalah satu contoh dari reading approach ini. Kita lihat di sini gambar 3 dimensinya, 5-nya itu ke LAD, ini LAD-nya. Dan di sini ada graf radialis
dari OM di bawah, dia disambungkan, dicabangkan ke 5 itu tadi. Jadi dokter bedahnya tidak mau buka aortanya, dia nyabangkannya ke 5. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya, seperti ini tampak gambaran yang hitam putih ini adalah gambaran CT kardiak dalam bentuk yang disebut curve view. Jadi itu gambaran itu mengikuti perjalanan dari pembuluh darah. Akan terlihat di situ gambaran pembuluh darahnya, 5-nya itu masih bagus, tidak ada penyempitan. Nah, reading approach dari graf seperti 5 ini, itu tidak hanya menyebutkan bahwa sepanjang perjalanan dari 5 ini itu baik, tidak ada stenosis misalnya, tapi juga harus disebutkan anastomosis pada awalnya, yaitu arteri subclavia, dan anastomosis terhadap distal LAD. Itu bagaimana? Ada stenosis nggak di situ? Normal atau tidak? Itu perlu dituliskan nanti pada report. Nah, ini adalah salah satu contoh SVG dari saphenous vein graft. Bentuknya dia lebih besar. Dan ini yang disebut jump graft, di mana dia dipakai untuk memberikan anastomosis pada cabang-cabang OM biasanya. Karena OM-nya mungkin besar-besar, jadi dia dipasang side-to-side anastomosis terhadap OM1, OM2 di sini, dan terhadap OM3. Ini OM1, OM2, OM3. Jadi side-to-side anastomosis. Di sini juga harus kita deskripsi. Di side-to-side-nya itu, di distalnya ini kita kelihatan ada problem enggak di tempat anastomosisnya itu. Di sini tampak dia masih bagus, tidak ada penyempitan. Ya. Ini harus dilakukan, direportkan. Dan coba diperhatikan pada graf ini, graf pada OM ini, itu di pangkal dari saphenous vein grafnya itu ada stent di situ. Putih-putih itu. Ini di sini. Berarti dia ada stenosis sebelumnya di aorto-osteal saphenous vein graftnya yang kemudian dipasang stent. Itu juga harus disebutkan. Nah, ini adalah graf dari yang sebelah kanan. Bentuknya ini adalah SVG graph, ya. Dan kita lihat kadang-kadang SVG itu karena berasal dari vena, dia bisa didapatkan satu dilatasi begitu. Apalagi kalau misalkan pasien itu mempunyai varises, gitu. Dokternya nggak bisa mencari vena yang bebas varises, ya terpaksa kadang-kadang ada ya varisesnya dikit dipakai. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, yang RCA, tulisan RCA ini adalah native arterinya, yang buntu total di tengahnya, sehingga dia di graf. Dan ini juga kita harus sebutkan, di samping shaft-nya ini semuanya bagus, dengan mild dilatation pada bagian distal, proximal and distal anastomosis tampak normal. Nah, yang sebelah kanan ini juga begitu sama, ini adalah graf terhadap diagonal, SVG. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah SVG juga terhadap OM, ya, yang gambar tadi. Dan juga terhadap distal circumflex. Nah, ini disebutkan. Jadi nanti reportnya itu native arterinya bagaimana, grafnya bagaimana. Grafnya juga dibagi SVG terhadap OM, SVG RPDA, SVG terhadap diagonals misalnya. Atau radialis terhadap diagonals, radialis terhadap OM misalnya gitu. Nah, CT post EPG juga penting seperti yang disebutkan di depan, yaitu untuk mengetahui adanya early complications. Di sini ada satu kasus, dilihat adanya buntu si graf dari vena tadi itu pada 4 minggu setelah CABG. Ya, kita lihat di situ, ini anastomosisnya di aorta, buntu dia, kontrasnya nggak masuk. Jadi jangan menganggap bahwa setelah kita serahkan pasien itu pada dokter bedah, oke, nanti ketemu saya lagi 10 tahun, bebas. Belum tentu, ya, seperti ini ya, terjadi seperti ini. Ini juga satu contoh orang yang angina pasca CABG 3 minggu, ternyata graf SVG-nya yang untuk RPDA yang kanan itu terjadi kinking. Nah, ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya tentunya ya intervention, pasang stent di situ.
Ini satu contoh late complication. Karena tadi ada disease progression, ada proses degenerasi dari graf. Karena graf itu juga terutama seperti SVG, dia berasal dari vena, maka dia gampang terjadi degenerasi kalau sudah lebih dari 5 tahun pasca operasi bisa terjadi stenosis seperti di sini. Dan stenosisnya berbeda dengan stenosis pada native coronary artery. Di sini lebih banyak komponen trombus. Karena itu lebih berbahaya bila dilakukan intervensi. Demikian juga pada graf di gambar sebelah kiri ini, pada distalnya juga terdapat gambaran stent, di mana berarti dulu juga sudah pernah dilakukan pemasangan stent di situ. Nah, apabila pasien itu datang ke tempat kita sudah terlalu lama, tahun misalnya gitu, kemudian dia angina, maka pada gambar sebelah kanan ini bisa tampak seperti itu, yaitu semua grafnya udah buntu semua, jadi tinggal pangkalnya yang di aorta itu aja, tempat dia nyambung proximal anastomosisnya aja yang tampak. Ini yang disebut dimples. Jadi ada 4 dimples di sini. Berarti orang itu tadinya dia dioperasi dengan 4 SVG. 4 SVG pada aorta itu suatu kejadian yang jarang zaman sekarang ini karena banyak dipakai radialis dan lima. Berarti kalau ini orang ini ada 4 dimples saphenous vein graft, itu berarti operasinya sudah di bawah tahun 1990-an kira-kira. Dan dokter bedanya hebat kalau dia bisa masang 4 di aorta ini. Jadi tampaknya kalau dia grafnya itu buntu semua ya seperti ini. Nah, ini adalah pasien saya. Orang ini hebat, dia 3 kali bypass, 3 kali PTCA. 3 kali PTCA saya yang lakukan, dia bypass pertama di Jerman, bypass kedua di Jerman, bypass ketiga di Singapura. Nah, orang ini mendapatkan bypass pada umur dia kira-kira 45 tahun, karena pada waktu itu ekstensif penyempitannya. Dia dilakukan operasi bypass dengan 4 SVG. Ini satu, ini buntu toh sudah dimples. Ini SVG itu RCA, SVG diagonal, SVG OM maksud saya, dan ini SVG terhadap LAD. Itu di Jerman. Kemudian pada 2 tahun kemudian, salah satu dari SVG itu buntu, dan dia dioperasi ulang pada waktu itu. Pada waktu itu teknik PCI di Jerman dan di dunia belum begitu sangat maju seperti sekarang. Jadi dia mendapatkan 2 operasi bypass. Waktu itu sebelum dia datang ke saya. Dia datang ke saya beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 97 dengan angina, dan pada waktu itu saya pasang stent di bypass itu, yaitu ini, dan bypass yang terhadap LAD. 4 tahun kemudian dilakukan CT angio untuk menilai stent-nya itu gimana. Di sini kita lihat ada new lesion setelah stent 90% di bypass SVG terhadap LAD ya, ini LAD. Kenapa kok dia sampai begitu berulang-ulang? Karena dia tidak mau berhenti rokok. Nah, ini ada satu contoh kasus yang mungkin jarang kamu melihat seperti ini. Saya juga baru melihat 1 kali pasien ini. Pasien ini dilakukan CABG di Cina. 3 tahun setelah CABG, yaitu tahun 2008, dia datang ke tempat saya dengan chest pain. Saya lakukan CT kardiak dan tampak seperti ini. Jadi yang dipakai adalah 5. Di sini kita lihat 5. Ada klip-klipnya, ini untuk menutup cabang-cabangnya, dia ke LAD. Kemudian di sini ada SVG ke OM, dan mestinya di sini adalah SVG ke RCA. Tapi kita lihat di sini buntu SVG ke RCA-nya, yang ke OM ini. Kita lihat ada satu bentukan yang aneh di sini, di aorta. Ini adalah yang disebut Q-cap, yang buatan dari St. Jude Medical, bentuknya logam seperti ini. Ini dipakai oleh ahli bedah supaya dia memasang proximal anastomosis ini tak usah dijahit. Ya. Ini pada awal-awal tahun 2002 sampai 2005 kalau tidak salah itu dilakukan penelitian dan banyak yang memakai ini. Sekarang sudah tidak pernah dipakai lagi. Kenapa? Karena
reaksi patensinya itu jelek, ya. Karena ada benda asing yang di situ, seperti contohnya ini 3 tahun dia sudah occluded di situ. Dan yang ini juga sudah stenosis. Jadi mungkin saja kalau Anda mendapatkan pasien-pasien yang dengan QCAP ini sudah ditinggalkan. Nah, kalau kita diberitahu di sekolah bahwa bypass itu patensinya yang paling lama itu adalah arterial, yaitu memory internal. Apakah selalu seperti itu? Ini satu contoh 5 yang oklusi. Di sini kita lihat yang 5-nya tanda panah ini, malah sih SVG-nya masih bagus mulus di sini kita lihat ya. SVG terhadap RPDA dan SVG terhadap OM di sini masih bagus. 5-nya yang buntu. Dan pada gambaran yang sebelah kanan ini, itu kita bisa lihat bahwa LAD-nya itu masih paten, masih terbuka sampai bawah. Nah, ini kenapa kok kayak begini? Nanti saya beri ceritaan. Nah, ini satu lagi. 5 yang buntu, tapi bukan kiri, tapi memory yang kanan buntu. Kita lihat di sini. Ini yang di atas ini paten, masih bagus, sampai sebatas kira-kira arcus aorta, kemudian dia buntu. RIMA nih, right memory internal artery ini dihubungkan maunya ke RPDA. Ya, tapi dia buntu di sini. Yang kiri masih terbuka bagus, ini radialisnya ke OM, masih paten. Kalau Anda lihat orang dengan bypass seperti ini yang di sebelah kiri, di mana sama sekali tidak dipakai SVG, itu berarti ahli bedahnya hebat sekali. Dia ingin supaya orang itu hanya mendapatkan 1 kali operasi selama hidupnya, sehingga tidak perlu ada re-intervention atau re-operation karena ada graft yang degenerasi, yang buntu. Tapi ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Yaitu orang ini didapatkan buntu dari graft yang di memory kanan. Sedangkan arteri kanannya sendiri masih open dengan baik di situ. Nah, dari 2 contoh ini sebenarnya kita bisa menilai bahwa graf itu, terutama seperti tadi 5 dan RIMA, seperti pada 2 kasus ini yang buntu, sedangkan yang native arterinya masih open dengan baik, itu sebenarnya berarti pada waktu orang itu dioperasi, semestinya si ahli bedah itu tidak perlu memasang graf di situ. Karena native arterinya masih cukup baik mengalirkan aliran darah, walaupun dia tidak di-bypass. Gitu. Nah, apabila di-bypass, maka natural anatomical site, yaitu dari native artery, itu lebih menang daripada yang grafnya. Sehingga akhirnya competitive flow-nya itu kalah yang di grafnya. Seperti contoh ini, 5-nya buntu, 5-nya juga buntu. Pasien ini akhirnya saya pasang stent lagi di proximal RCA-nya karena ada sempit 90%. Nah, ini adalah bila orang itu pernah dilakukan CABG dan dia memerlukan torakotomi, kadang-kadang seperti ini, di bawah sternum itu, didapatkan SVG-nya muter di bawah situ. Nah, kalau gerajinya terlalu dalam, ya terpotong dia. Itu contohnya harus perlu dilakukan CT angiotoraks dengan kontras. Nah, ini satu contoh, saya baru dapat pasien ini bulan November tanggal 4 itu, dia sudah operasi di Jakarta, 12 tahun, dan dia angina. Di sini kita tampak gambar dari 3 dimensinya ada berapa graf? 1, 2, 3, 4. Ada 1, 5 dari atas ke LAD, SVG di sini, SVG-nya ke OM, dan satu lagi ini buntu. SVG yang di atas ini buntu, kita lihat. SVG yang di kanan itu tidak terlalu bagus di sini. Ya, ini adalah gambaran 3 dimensi yang bisa menunjukkan secara langsung grafnya ada berapa, yang ada problem ada berapa. Kemudian kita bentuk gambaran native arterinya. Ini gambaran native arterinya. Ini adalah RCA, circumflex, dan LAD.
Nah, dari gambaran seperti ini, itu kita bisa menentukan orang ini angina, kemudian penyebabnya apa, gitu. Nah, penyebabnya itu adalah graf yang buntu itu tadi. Nah, dengan graf yang buntu itu tadi, kita perlu melakukan intervensi, mana yang eh, sebagai penyebab iskemia tadi. Itu yang diintervensi. Bisa grafnya, bisa native arterinya. Ya. Jadi ini adalah suatu resume. Kalau kita dari CT terhadap CIBG patients, itu kita bisa menentukan dari situ strategi apa yang mau kita ambil. Yaitu tadi terhadap grafnya itu sendiri, kalau dia masih localized, atau terhadap native arterinya. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua mengenai stents. Stents ini paling sering dilakukan dibandingkan CABG zaman sekarang ini. Dokter bedah diberikan pasien-pasien yang lebih berat daripada dulu, karena setelah dokter jantung yang tidak bisa masang stent lagi, baru diberikan dokter bedah. Nah, hasil dari CT kardiak untuk evaluasi stent itu zaman-zaman dulu itu masih kurang begitu bagus. Kenapa begitu? Karena stent itu metal, dan metal itu bila terkena X-ray, dia akan terjadi billowing. Billowing itu bahasa Indonesianya itu berpendar. Jadi kalau dia mestinya cuma 1 mm, dengan dia bersinar berpendar itu kelihatan lebih tebal, bisa jadi 2 mm. Gitu, ya. Jadi ini kita lihat di sini, gambar 3 dimensi yang sebelah kiri, itu didapatkan stent di situ, kemudian dia dilakukan angio, tampak bagus, stentnya tidak ada restenosis, dan itu juga terlihat dari gambaran CT kardiak, di mana di dalam stent itu tidak ada gambaran radiolucent sama sekali. Semuanya kontras. Itu menunjukkan adanya patensi yang bagus sekali, tidak ada instant restenosis. Tapi bila gambarnya di dalamnya itu ada yang gelap seperti ini, gambar di tengah, itu berarti ada penumpukan jaringan proliferatif di situ, dan dari gambaran 3 dimensinya pun juga tampak lubangnya menjadi lebih kecil, yang dikonfirmasi dengan conventional angiogram, yaitu ada instant restenosis 90%. Ini juga contoh-contoh lain di mana bila didapatkan instant restenosis, maka kontras tidak masuk di situ. Ya. Jadi gelap, jadi dipotong cross-sectionalnya tampak hitam di tengahnya. Sedangkan kalau putih, itu berarti kontras di situ, berarti itu tidak ada instant restenosis. Nah, ini suatu contoh, didapatkan gambaran gelap di dalam stent, tapi sebagian terang di bagian bawahnya. Demikian pula pada awal dari stent. Tapi pada angiografi, tampaknya seperti ini. Buntu sama sekali. Nah, di sini letaknya bantuan dari CT kardiak. Dari CT kardiak, dia bisa menunjukkan bahwa sebenarnya total oklusinya itu tidak sepanjang stentnya. Mungkin hanya 1/3 atau 1/4 panjang dari stent itu saja. Gitu. Jadi dia juga bisa memberikan bantuan di situ, bahwa sebenarnya tidak masif sampai dalam saja sekali si oklusinya itu. Nah, ini penting untuk membantu interventional cardiologist untuk melakukan revaskularisasi. Demikian pula karakter di dalam stent itu penting juga karena terlihat di sini. Seperti ini kita lihat adanya juga penyempitan ringan pada tempat di bawah distal sedikit dari stent itu tadi. Bila kurang dari setengah sentimeter, daerah itu disebut peristent. Nah, kalau ada restenosis seperti ini disebut peristent restenosis. Nah, sekarang gradasinya bagaimana? Gradasinya itu mengikuti sistem cut yang baru, yang nanti ada pembicara lain memberikan
keterangan tentang itu. Jadi antara 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75 sampai 100%. Itu gradisnya kalau salah seperti itu. Nah, ini salah satu contoh peristent restenosis. Kita lihat di sini, ini ada 2 stent. Yang satu atas kamu lihat di situ, dalamnya putih semua. Jadi ini tidak ada restenosis. Demikian pula pada stent yang di bawah, putih semua, tidak ada restenosis. Tapi sebelum stent yang kedua didapatkan stenosis pada native arterinya di tempat yang belum dipasang stent. Dan ini jaraknya sekitar kurang dari 5 mm. Berarti ini adalah peristent restenosis. Jadi orang ini dipasang lagi stent di daerah yang peristent restenosis. Cukup bagus gambaran ini 64 slices. Nah, ini adalah stent yang dipasang pada potongan melintang. Kemudian didapatkan suatu ballooning di sini dan ada kontras yang mengisi di luar pembuluh darah. Ini disebut aneurysm atau pseudoaneurysm dari tempat yang dipasang stent. Ini udah jarang kita terlihat pada pasien. Ini terutama terjadi komplikasi ini adalah pada zaman dulu, yaitu pemakaian cipher stent, di mana penghambatan intimal hiperplasia oleh obat sirolimusnya itu over, sehingga terjadi kematian dari daerah sel di sekitar stent itu, sehingga terbentuk pseudoaneurysm seperti ini. Risikonya apa? Risikonya trombosis. Nah, salah satu faktor yang tidak terlalu sering terjadi, tapi bisa terjadi, yaitu fraktur daripada stent. Nah, fraktur daripada stent ini bisa beberapa tempat. Seperti ini ya, di panah-panah ini Anda bisa melihat ada stentnya patah-patah. Dan gradasinya itu ada grade 1 sampai 4. Kalau ini sampai lepas sama sekali seperti ini, itu grade 4. Dan ini tidak terlihat pada angio. Anda bisa melihat di sini dengan angiografi konvensional, tidak terlalu jelas. Kalau sekarang sih mungkin ada alat-alat yang mempunyai stent boost, bisa lebih jelas sedikit. Tapi dia sangat jelas dengan CT angio. Terutama fraktur stent ini adalah pada pembuluh darah koroner yang sebelah kanan. Ini adalah satu pasien saya umur 43 tahun. Dia infark inferior 4 tahun sebelumnya, dia pergi ke luar negeri, dipasang di sana 3 cipher stent. 1, 2, 3 di atas ini overlap semua. Dan datang ke saya dengan angina, kelihatan ada stentnya jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini masih bentar previous. Jadi 4, 5. Ya, di sini gambaran 3 dimensinya. Dan ini juga kita lihat bahwa frakturnya itu di bagian mid distal dari RCA. Ini berhasil saya tembus ya. Kita lihat di situ gambaran angionya sebelah kanan itu. Tapi terjadi reoklusi lagi. Sehingga akhirnya saya bilang sudah percuma dikejar, jadi konservatif saja. Ini ada satu pasien tahun 2015 dia angina, kemudian didapatkan gambaran 90% stenosis di mid LAD, kemudian dipasang stent di situ, ini gambarnya yang tengah ini, hasilnya cukup bagus. Dan RCA-nya itu didapatkan total oklusi, kronik, mid sampai distal RCA, gambar panah putih itu ya. Dan saya berhasil nembus dan dipasang 2 stent di situ, mulai dari mid, yang atasnya mulai sempit itu, sampai distal RCA situ. Dengan hasil baik. Nah, senang toh dokternya, pasiennya juga senang. 3 tahun kemudian dia tidak ada keluhan sih. Tapi saya bilang mau nggak di CT angio. Terlihat gambarnya seperti ini. Stentnya fraktur kan? Ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4. 2 jadi 4. Dan tempat frakturnya juga sama seperti pasien yang pertama itu tadi, yaitu memit ke distal RCA. Tapi di sini tidak ada restenosis. Kita lihat pengisian arterinya di RPDA-nya ini masih bagus dan di tengahnya tidak ada radiolucens.
Semuanya putih terisi kontras. Berarti walaupun stennya putus, patah-patah, fraktur, tapi tidak ada pembuntuan karena stent yang patah itu tadi. Nah, diapain pasiennya kayak gini? Ya konservatif, diobservasi, nggak perlu di-UT-UT, nggak perlu dipasang stent lagi. Nah, mengapa seperti itu? Nah, ini kita lihat gambarnya filmnya. Ini orang yang sama itu tadi. Ini adalah gerakan dari RCA setelah ditembus pada immediate tahun 2015 itu. Anda perhatikan di bagian distal ini gerakannya ke kiri dan ke kanan pada posisi RAO. Sedangkan pada posisi LAO, kita bisa lihat gerakannya up and down. Ini sebabnya kenapa bagian itu yang selalu sering terjadi fraktur, karena dia movementnya paling ekstensif. Dan itu pula sebabnya sering terjadi pada right coronary artery. Nah, kadang-kadang stent itu dipasang pada pembuluh darah yang calcified. Nah, itu lebih sulit untuk mengevaluasi apakah stent itu paten atau tidak. Tapi kita bisa melihat angle-nya, kadang-kadang diputar angle-nya, atau ini pakai cross-sectional, kita lihat bahwa lubangnya masih berwarna putih, berarti masih terisi kontras. Ya, tentunya gambar yang sebelah kanan ini mengkonfirmasi hal itu tadi, yaitu dilakukan conventional angiogram. Ini satu contoh stenting di SVG graft. Seperti ini adalah pasien yang tadi saya cerita 3 kali bypass itu. Ini hasil dari stent yang saya pasang tahun 2016. Didapatkan partial instant restenosis. Seperti ini bentuknya. Ada radiolucence, tapi di daerah lainnya dia bagus sekali, tidak ada restenosis. Dan ada new lesion critical di distalnya. Jadi gambaran pada stents, pada graf itu lebih terang daripada pada native artery karena diameter dari SVG itu selalu di atas 3,5 rata-rata. Kita juga bisa melihat apakah stent yang dipasang itu betul tidak oleh operatornya. Seperti ini tampak suboptimal dilatation sehingga terjadi restenosis. Nah, ini adalah satu contoh yang paling baru, yaitu bioresorbable vascular scaffolding. Ini adalah bentuknya seperti stent, tapi dia bukan logam. Dia bisa diserap oleh tubuh, sehingga akhirnya pada suatu saat setelah waktu tertentu, there is no foreign body inside. Jadi, nothing left behind. Ini adalah gambar tahun 2014 bulan Mei, ada stenosis yang eksentrik di sini sekitar 70% di mid LAD, kemudian dipasang BVS. BVS-nya waktu itu yang ada di dunia cuma satu, yaitu Absorb. Kemudian ini gambar yang di bawah, ini adalah setelah dipasang BVS dengan hasil yang cukup baik. Nah, karena BVS ini bukan suatu logam, maka dia pada gambaran fluoroskopi itu kita tidak melihat apa-apa di situ, seperti gambar A ini. Di sini akan terlihat hanya 2 marker balon yang membawa BVS itu, tapi BVS-nya sendiri tidak kelihatan apa-apa di tengah di situ. Kemudian dikembangkan si BVS-nya, dan setelah balonnya ditarik, kita hanya bisa melihat tanda, kalau masih bisa melihat ya, di sini ada titik di ujung dari anak panah itu, ada titik hitam kecil sekali, 2, bagian distal dan bagian proksimal. Titik ini adalah penanda ujung proksimal dan distal dari BVS itu. Titik ini terbuat dari platina. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa hasilnya itu nanti bagus apa enggak? Dari company-nya, dia itu bilang katanya dari penelitian, Absorb itu akan diserap habis dalam waktu 2 tahun. Jadi mulai 1 tahun dia akan degradasi, dan pelan-pelan hilang sampai 2 tahun setelah pemasangan itu dia hilang. Nah, ini kita lihat setelah 3 tahun pasien itu dilakukan CT kardiak lagi.
Ini something interesting. Ini adalah gambar di CT kardiak, ini adalah stenosis yang sebelumnya. Kita lihat stenosisnya eksentrik, ada klasifikasi di bawahnya, yang satunya tidak ada. Kemudian pada tahun 2017, yaitu 3 tahun kemudian, dilakukan CT angio dengan posisi sudut yang kurang lebih sama, kita lihat no restenosis di situ. This is nice. Tidak ada stennya lagi, tapi stenosisnya hilang. Mau enggak seperti itu? Mau dong. Nggak ada benda asingnya di situ. Kenapa begitu? Karena stent itu setelah dipasang, dia tidak ada restenosis. Dia nggak diperlukan lagi sebenarnya di situ. Karena itu filosofi dari bioresorbable vascular scaffolding itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Sayangnya, dia ditarik dari peredaran setelah tahun 2017 karena risiko terjadi trombosis akut pasca pemasangan itu 2 kali lipat daripada metallic stent. Kenapa kok begitu? Karena itu tadi gambarnya yang dari slide sebelumnya Anda bisa lihat stratnya itu tebal. Karena itu saya juga memasang tidak terlalu banyak, kira-kira 10 sampai 20 pasien seingat saya. Untungnya kok nggak ada yang sampai trombosis. Nah, ini adalah gambaran 3 dimensi, yang kanan bawah. Kita lihat titik platinumnya itu seperti itu. Ya. Titiknya itu kecil sekali, tapi dalam CT kardiak tampak agak besar karena itu tadi, faktor billowing. Ya. Berpendar dia lebih besar. Dan gambar atas itu gambar curve view, kita lihat mid LAD-nya no restenosis. Ini yang menyenangkan sebenarnya. Oke, jadi sudah selesai. Sebagai konklusi bahwa CT kardiak dulunya hanya sebagai diagnosis, tapi sekarang dia bisa mengetahui anatomical difficulties dan membantu intervensi. Dan sekarang kita juga bisa melihat apakah perlu sebenarnya stenosis itu dilakukan tindakan, karena kita bisa melakukan virtual RFR atau FFR CT. Itu tujuannya tadi penting seperti tidak mendapatkan hasil yang berbahaya seperti tadi, 5 yang buntu, yang sebenarnya si ahli bedah tidak perlu membypass di tempat seperti itu. Sekarang kita punya FFR, kita bisa tahu, oh ini tidak usah dibypass, ini masih bagus. Jadi yang dibypass yang memang betul FFR-nya kurang dari 0,8 misalnya. Dan dari hasil seperti itu tadi, seperti contoh kasus yang saya ceritakan, membantu strategi dari intervensi. Kita mau lakukan di grafnya misalnya, atau kita mau lakukan di native artery-nya. Dan itu tadi, seperti tadi, yang penting kita bisa melihat hasil kerja kita, bagus apa enggak, ada komplikasi apa enggak. Kenapa kok orang itu setelah dilakukan tindakan terjadi angina, kenapa kok setelah dilakukan CABG beberapa tahun sudah ada keluhan. Ini tujuannya non-invasive imaging di situ. Maka saya kira di waktu yang akan datang pun, dan mungkin pada tahun ini, CT kardiak itu sudah mulai menggantikan treadmill test. Saya kira cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan diajukan.